Di balik gemerlap Silicon Valley, nama-nama besar seperti Elon Musk dan Mark Zuckerberg selalu menjadi pusat perhatian. Tapi, ada satu nama yang jarang terdengar, Lucy Guo. Seorang perempuan muda keturunan Asia Amerika yang berhasil membuktikan bahwa dunia teknologi bukan hanya milik laki-laki. Hari ini, kita akan menelusuri kisah seorang anak yang dibully karena miskin, lalu menjadi miliarder yang membangun perusahaannya sendiri. Ini adalah cerita tentang Building from Silence. Yuk kita ikuti edisi Inspira, inspirasi dari seberang kali ini. Lucy lahir pada 14 Oktober tahun 1994, di tengah keluarga imigran Cina yang hidup hemat. Ayah dan ibunya dua insinyur listrik yang pernah kehilangan pekerjaan saat Lucy masih kecil. Krisis ekonomi yang melanda rumah tangga itu rupanya meninggalkan bekas yang dalam pada anaknya. Lucy kecil tumbuh dalam rasa takut kekurangan. Dan mungkin karena itulah, ia tak hanya belajar bertahan, tapi juga mencipta. Saat teman-teman sebayanya bermain di halaman, Lucy memilih duduk di depan komputer. Ia mempelajari HTML dan CSS dari buku-buku diskon di toko elektronik. Neopets, sebuah situs game virtual yang justru menjadi tempat ia bermain, tapi juga tempat ia belajar. Di sana ia membuat bot dan menjual akun. Dan ternyata, itulah momen di mana benih entrepreneurship mulai tumbuh perlahan, tapi pasti. Lewat dunia virtual seperti Neopets, Lucy belajar tentang sistem, tentang pasar, dan tentang bagaimana dunia digital bisa menjadi tempat untuk bertahan hidup. Ia juga mendapatkan penghasilan pertamanya dari dunia digital. Bukan di ruang kuliah, bukan di garasi startup, tapi dari ruang kecil dan ketakutan anak-anak akan masa depan. Lucy kemudian diterima di Carnegie Mellon University, salah satu kampus teknologi terbaik di Amerika. Tapi, ia bukan mahasiswa biasa. Ia dikenal sebagai Ratu Hackathon. Hackathon adalah kompetisi di mana peserta harus membuat produk teknologi dalam waktu yang sangat singkat. Lucy selalu tampil memukau bukan hanya karena skill codingnya, tapi juga karena desain-desain dan ide-ide briliannya. Gadis cantik ini memang haus mencipta, dan rupanya, dinding-dinding kelas tak cukup untuk menampung hasrat dan mimpi-mimpinya. Lalu datanglah kesempatan besar itu. Thiel Fellowship, sebuah program kontroversial yang memberi dana ke anak muda untuk drop out dari kuliah dan membangun perusahaan. Lucy mengambil kesempatan ini tanpa ragu. Ia pun keluar dari kampus sebelum lulus. Disinilah jalan yang tak biasa dimulai. Langkah yang kemudian menjadi titik balik dalam hidupnya. Dan muncullah ide besar. Bersama teman sekamarnya di program Y Combinator, Lucy mendiskusikan ide API untuk manusia. API adalah istilah untuk Application Programming Interface. Ini adalah konsep aneh, tapi juga brilian. Menggunakan tenaga kerja outsourcing untuk melabeli data demi pelatihan AI. Dan dari ide inilah, lahirlah Scale AI. Ia lalu membangunnya bersama sahabat karibnya yang bekerja di Quora, Alexander Wang. Mereka bekerja dari dapur sempit dan kamar kecil. Tak ada kantor megah, tak ada tim besar. Hanya laptop, koneksi internet, dan semangat tanpa lelah. Lucy menyusun algoritma dan merancang jaringan kontraktor manual dari seluruh dunia. Dan, boom! Scale AI meledak. Dunia membutuhkan apa yang mereka buat. Lucy dan Wang masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 pada tahun 2018. Tapi, seperti banyak kisah hebat lainnya, datang pula babak yang menyakitkan. Di balik kesuksesan, ada perbedaan visi yang sangat tajam. Pada tahun 2018, Lucy dikeluarkan dari Scale AI. Ia ditendang dari perusahaan yang ia bangun sendiri. Perbedaan visi, konflik internal menjadi pemicu utamanya. Belakangan, ia menyebut momen itu sebijak mungkin. Menyakitkan, tapi perlu. Mengapa? Karena itu proses pendewasaan dirinya.
Mari kita kembali ke tahun 2018. Banyak orang mungkin akan hancur jika dikeluarkan dari perusahaan yang mereka bangun sendiri dengan susah payah. Tapi, Lucy memilih jalan yang berbeda. Ia mempertahankan sebagian saham Scale AI dan memulai kembali dari nol. Dia lalu mendirikan Backend Capital, firma modal Ventura yang mendanai founder-founder muda dengan ide radikal. Kemudian, ia membuat HFO, sebuah inkubator unik di mana para pendiri tinggal bersama di satu rumah besar di San Francisco. Mereka berbagi ide dan berbagi ruang. Tapi, semakin ia membantu orang lain, semakin ia sadar. Ternyata, satu-satunya yang bisa memuaskan rasa gelisahnya adalah menciptakan kembali sesuatu yang miliknya sendiri. Dari kegelisahan itu, lahirlah Pesos. Ini adalah sebuah startup berbasis Web3 yang dirancang untuk para kreator digital, seperti Kylie Jenner, Jake Paul, dan ribuan lainnya, agar bisa memiliki kontrol penuh atas konten dan audiens mereka. Tak lagi bergantung pada algoritma TikTok atau Instagram. Tak sekedar mengejar klik atau view, tapi membangun ekosistem mandiri. Lucy percaya, kreator adalah entrepreneur. Dan ia juga yakin, jika kamu punya 1.000 penggemar setia yang mau membayar $5 sehari, kamu bisa hidup layak. Ide itu sederhana, tapi revolusioner. Lucy ingin membantu kreator digital memonetisasi hubungan mereka dengan penggemar. Pesos memberikan kebebasan itu. Kalau kamu punya 1.000 superfans yang mau bayar $5 per hari, itu sudah cukup jadi penghasilan tetap, kata Lucy. Respon pasar? Dalam hitungan minggu setelah soft launch, Pesos mengumpulkan 9 juta US dollar hanya lewat pesan teks. Lalu masuklah pendanaan seri A senilai 40 juta US dollar dipimpin Bond Capital. Lucy terbang ke awan. Ia sukses. Namun, seperti semua petualangan besar, badai pun datang. Awal tahun 2024, Pesos menghadapi gugatan hukum berat terkait dugaan konten eksploitasi seksual anak oleh pihak ketiga di platform. Sebuah mimpi buruk bagi startup manapun. Lucy tak lari. Ia justru segera mengambil langkah yang tegas. Melarang semua kreator di bawah umur, menghapus konten mereka dan memperketat aturan. Ia sadar, dalam industri digital, reputasi adalah mata uang yang paling mahal. Kendati tak mudah, kepercayaan perlahan kembali pulih. Pada tahun 2025, Lucy masuk dalam daftar miliarder Forbes. Kekayaannya ditaksir sebesar 1,2 miliar US dollar, atau sebesar 19,7 triliun rupiah. Ia menjadi salah satu dari sedikit perempuan di bawah 40 tahun yang berhasil membangun kekayaannya sendiri, tanpa warisan dan tanpa pasangan. Yang menarik, sebagian besar kekayaannya berasal dari sahamnya di perusahaan yang sudah lama ia tinggalkan, Scale AI. Scale AI kini menjadi salah satu pemain paling dominan. Pendapatan perusahaan pada tahun 2024 mencapai sekitar 870 US dollar, dan di tahun 2025, mereka menargetkan lebih dari 2 miliar US dollar dalam penjualan. Tapi, bukan itu yang membuat kisahnya layak diceritakan. Yang membuatnya istimewa adalah keberanian untuk terus memulai dari nol. Untuk menolak tunduk pada narasi-narasi lama, untuk menjadi suara yang tak terduga di dunia yang sering hanya mendengarkan suara-suara lantang laki-laki, dan untuk membuka ruang bagi banyak perempuan dan minoritas bermimpi lebih jauh lagi. Lucy sendiri tidak merasa dirinya simbol feminisme dalam dunia teknologi. Ia tidak mengklaim dirinya sebagai panutan. Tidak peduli pula dengan julukan yang disematkan sebagai Elon Musk versi perempuan. Lucy pernah bilang, "Saya rasa saya tidak pernah puas. Dan mungkin itulah yang membuat saya terus berjalan. Dan mungkin itulah juga pelajaran terbesar yang bisa kita ambil hari ini." Lucy Guo membuktikan satu hal penting. Membangun bukan hanya tentang perusahaan atau produk, tapi tentang keberanian untuk memulai ulang. Bahkan,
ketika tak ada yang meminta dan manakala dunia berkata cukup. Karena kadang, suara paling kuat lahir dari sunyi. Tak apa membangun dari sunyi, tak apa memulai tanpa peta. Karena dalam setiap langkah kecil yang kita ambil, mungkin saja kita sedang membentuk masa depan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Terima kasih telah mendengarkan Inspera. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk kemajuan channel ini.